Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, ini ditinggikan di kayu salib ya. Bahan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Jangan lupa ini subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti, ya kan? Bagikan juga komentar Anda sebagai sharing di kolom komentar ya. Dengan demikian saudara ikut mewartakan Injil. Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi langsung kalau ada video baru. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini rupa-rupanya memang membingungkan ya, atau membuat orang pada masa itu heran. Nah, ini konteksnya Yesus sedang memberi atau berwawan hati ya dengan Nikodemus ya, Nikodemus yang berwawan hati dengan Yesus. Dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin ya kan dilahirkan kembali? Ya, tetapi pengertian lahir kembali kalau diartikan secara fisik ya memang membingungkan. Bagaimana orang sudah dewasa dilahirkan kembali? Tetapi kalau lahir kembali dalam pengertian rohani ya sebenarnya mudah kita mengerti, atau mungkin karena kita terbantu zaman ini sudah mengalami Yesus yang bangkit, bisa jadi demikian ya. Tetapi pada waktu itu orang-orang ya bisa jadi memang bingung. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya, gambaran angin yang bertiup kemana ia mau ya kan, bisa kita dengarkan bunyinya ya, tetapi akhirnya dia sampai di mana kita tidak pernah tahu. Nah, disebut demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, kehendak roh itu seringkali sebenarnya selalu mengarahkan orang kepada yang baik. Ya, tetapi ya kadang seperti tertiup angin, orang tidak mudah untuk mendeteksi gerak roh itu di dalam dirinya. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, ini memang wawancara Yesus dengan Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, ini sebenarnya semacam teguran ya, tetapi teguran secara halus dilakukan oleh Yesus. Masa sih pengajar Israel seperti itu tidak bisa memahami? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Nah, jadi Yesus memberi kesaksian tentang apa yang memang dia ketahui, yang dia lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Sulit ya bagi manusia untuk menerima kesaksian dari Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan Yesus ini sesuatu yang telah Yesus alami, Yesus lihat. Tetapi bagi manusia itu tetap sesuatu yang sulit karena manusia tidak melihat dengan kasat mata. Nah, itulah saudara-saudari yang sering kita alami. Ya, kita mendapat kesaksian iman, ya, tetapi kalau kita tidak mengalami sendiri seringkali tidak mudah bagi kita untuk menerimanya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Nah, sekarang menjadi lebih jelas ya. Yesus menyatakan, "Lu kalau hal-hal yang sifatnya duniawi dan kasat mata saja, orang-orang itu tidak bisa menerima, apalagi tentang hal-hal surgawi yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia secara langsung untuk saat ini, ya tidak akan bisa percaya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Ya, jadi Yesus memberi kesaksian ya bahwa ya pastilah Dia mengetahui dari Bapa. Ia pernah berada di surga dan sekarang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bagi kita ini menjadi sulit, khususnya orang Yahudi pada waktu itu, karena mereka mengharapkan Mesias secara duniawi. Itu masalahnya. Kita lihat, dan sama seperti Musa, ya ini menjadi inti, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya, nanti bisa dibandingkan kitab Bilangan 21 ya ayat 4-9. Apa yang terjadi di sana? Waktu itu orang-orang Israel mengeluh kepada Musa dan kepada Allah. Ya, bahkan mengatakan, "Engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir hanya untuk mati." Ya, di sini tidak ada makanan yang enak. Ya, mereka merasa muak oleh makanan yang diberikan oleh Allah, yaitu roti mana. Nah, di padang gurun gak ada makanan, sudah diberi roti seperti itu oleh Allah, kok mereka merasa muak, merasa bosan. Akhirnya Tuhan menurunkan ular di padang gurun, mereka yang membangkang seperti itu dan melawan Allah digigit ular. Dan mereka yang digigit ular itu banyak yang mati. Akhirnya mereka kemudian berseru kepada Musa untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat ini yang dinamakan ular tembaga. Ular dari tembaga ini dipancang pada kayu salib, diletakkan di dekat tenda orang-orang Israel ya, yang membuat tenda di perjalanan gurun itu. Mereka yang digigit ular tetapi memandang kepada ular tembaga ini akan hidup. Nah, itu kisah di 3:14. Nah, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, sekarang ternyata kejadiannya mirip. Ya, hanya kalau dulu yang dipancang di kayu salib ini ular tembaga yang ditinggikan, ya, ini Musa meninggikan ular di padang gurun. Sekarang yang ditinggikan adalah Anak Manusia. Ditinggikan apa itu? Ditinggikan di kayu salib. Disinilah keselamatan itu diperoleh, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan. Itu artinya keselamatan diperoleh dari mana? Dari Yesus yang tersalib. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang sangat sulit bagi orang pada masa itu. Bagaimana mungkin orang yang menjadi pesakitan di kayu salib menjadi juru selamat? Ya, tetapi mereka lupa. Peristiwa Yesus tersalib tidak hanya berhenti di kayu salib ini. Sesudah hari ketiga atau pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Itulah keselamatan. Ia menjadi putra sulung kebangkitan yang membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal, beroleh kebangkitan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah percaya kepada Yesus, ya jangan dibuanglah iman kita itu, sayang.
Ya, kita memandang Yesus yang tersalib ini dan percaya kepadanya, ya tidak hanya memandang tetapi juga percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yakinlah saudara-saudari pasti akan selamat bersama Yesus yang tersalib namun telah bangkit jaya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti dan juga keluarga. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.